Shalom semua, kita bersyukur karena di pagi hari ini meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kita bisa disatukan bersama-sama lewat ibadah ini. Marilah kita saat teduh sejenak, kita diam sejenak di hadapan Tuhan dan menanggalkan semua aktivitas kita untuk datang ke hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Shalom Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan What a Beautiful Name. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena meskipun secara online Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami yang akan ibadah ini, Tuhan tolong jauhi kami dari hal-hal yang akan mengganggu kami, supaya dalam ibadah ini kami bisa mendengarkan pesan yang Tuhan ingin kami dengarkan, dan supaya lewat ibadah ini namamu dapat dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkat penyertaan-Mu pada pagi hari ini, kami semua bisa kembali bersama-sama untuk beribadah walaupun dalam bentuk virtual. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua agar kami bisa melewati semester ini dengan baik ya Tuhan. Baik itu untuk guru-guru maupun para siswa-siswi, Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati pemerintahan Indonesia, Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bisa menangani COVID-19 ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati para pasien COVID-19 yang berjuang melawan penyakitnya itu. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan jaga, lindungi, dan sertai mereka semua. Beri kesembuhan untuk mereka semua ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan berkati mereka semua agar mereka diberi kekuatan. Dan Tuhan juga lindungi mereka dari penyakit COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pilkada Surabaya yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Tuhan berkati pelaksanaan Pilkada Surabaya ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu bagaikan bujana siap dibentuk. Kuasa
ibu dan juga anak-anak sekalian, mari kita satukan hati kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur karena hari ini Tuhan kami beroleh kesempatan untuk boleh beribadah kembali kepadamu, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di masa pandemi ini, tentu mayoritas daripada kita mengalami dampak negatif daripada pandemi COVID ini. Saya yakin ada beberapa dari kita yang bergumul mengalami dampak negatif secara ekonomi. Ada beberapa dari kita yang mengalami penurunan secara drastis dan bahkan ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Bagi kita yang sekolah, barangkali kita juga mengalami banyak kesulitan, khususnya kesulitan bertatap muka di dalam tahun ajaran baru dengan teman-teman kita, dengan guru kita secara langsung. Kita juga mengalami keterbatasan di dalam mobilitas kita. Kita tidak bisa pergi kemana saja ke tempat kita biasa pergi atau ke tempat yang kita suka. Di kondisi yang seperti ini, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan dampak daripada new normal ini. Tapi saudara, barangkali kita perlu melihat sisi lain daripada dampak COVID ini. Tentu tidak semua berdampak negatif. Ada hal-hal yang berdampak positif. Setidaknya saudara, ada dua hal dampak positif yang saya rasakan dan saya alami. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi di dalam masa pandemi COVID ini menjadi sangat-sangat optimal. Lihat saja saudara, misalnya aplikasi atau program Zoom menurut statistik itu mengalami peningkatan penggunaan sebanyak 400%. Mengalami peningkatan profit sebanyak 200%. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa di dalam masa pandemi ini penggunaan teknologi informasi itu menjadi semakin optimal, menjadi semakin membantu kita di dalam menyelesaikan banyak hal. Lalu kemudian situs On24, di mana situs ini menyediakan beragam sarana untuk mengadakan webinar, itu bahkan juga dikatakan naik 330%. Kenapa? Karena banyak orang yang mengadakan seminar-seminar dengan menggunakan On24 dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita lihat dampaknya bukan? Dampak ini juga dirasakan oleh gereja. Kita melihat akhir-akhir ini barangkali kita juga merasakannya juga, bahwa rapat-rapat gereja, pengambilan keputusan-keputusan gerejawi, dan kemudian juga seminar-seminar ibadah-ibadah diadakan secara online. Dan yang secara online diadakan itu kadangkala justru lebih efektif dan lebih baik daripada yang offline. Nah, ini adalah salah satu dampak positif daripada COVID, yaitu penggunaan teknologi informasi yang semakin optimal. Dan yang kedua saudara, keterbatasan tempat dan waktu dapat dieliminasi atau dihilangkan. Saudara, dengan penggunaan teknologi informasi ini, seseorang yang berada di luar negeri, di luar kota, bisa menikmati tayangan-tayangan online, kapanpun, dimanapun, dengan kualitas yang sama. Ini juga dialami oleh gereja, di mana gereja juga memberikan tayangan-tayangan atau konten-konten online yang kemudian bisa dinikmati oleh begitu banyak orang di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, apa artinya? Di balik dampak negatif, ada dampak positif. Dan kemudian ada banyak hal yang Tuhan bukakan untuk kita mengenai gereja. Memang ada dampak negatif karena COVID-19 ini, tetapi ada juga dampak positif daripada COVID-19 ini yang kemudian membukakan mata kita untuk menggunakannya di gereja. Artinya apa juga? Artinya kesempatan kita untuk memberkati lebih banyak orang, kesempatan kita untuk membagikan Injil lebih terbuka lebar daripada zaman-zaman sebelumnya.
Kalau begitu, sebagai anak-anak Tuhan, melihat ada dampak positif dan negatif, apa yang harus kita lakukan? Saya percaya ketika pandemi ini terjadi, ada maksud Tuhan yang ingin dinyatakan untuk kita semua. Mari kita belajar dari seorang guru, Allah Bapa dan sahabat agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-38. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara-saudara, tentu di zaman Tuhan Yesus tidak ada kemajuan teknologi informasi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jangankan kemajuan teknologi informasi, tulisan pun sangat terbatas. Artinya waktu itu segala sesuatu atau banyak hal disampaikan secara lisan atau secara oral. Tetapi saya percaya itu tidak menyurutkan semangat Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Tuhan Yesus sadar, jelas tahu apa yang menjadi panggilannya ke dunia. Dalam ayat yang kita baca dikatakan, makananku adalah melakukan kehendaknya yang mengutus Tuhan Yesus. Dia sadar panggilannya ke dunia, yaitu menjadi juru selamat manusia dan membagikan kabar baik Allah, Injil Tuhan kepada semua umat manusia. Ia menjadikan panggilan itu seperti makanannya. Artinya setiap hari menjadi kebutuhan dan panggilannya menyelesaikan pekerjaan, membagikan kabar baik untuk semua orang. Bagi Tuhan Yesus, hal ini bukanlah sebuah tugas semata, tetapi juga kerinduan akan Injil yang didengar oleh semua orang. Nah, kerinduan inilah yang kemudian juga ditularkan kepada murid-muridnya. Maka ia berkata, lihatlah, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Karena Tuhan Yesus ingin mengumumkan kepada mereka akan sebuah era yang baru, yaitu era perjanjian baru. Kalau dulu pada waktu perjanjian lama seorang itu berharap dan menanti-nantikan seorang Mesias yang menjadi pembebas mereka, yang menjadi juru selamat mereka, dan mereka belum menemukannya, di era perjanjian baru, Mesias itu telah datang, telah hadir dan melakukan tugasnya menjadi juru selamat umat manusia. Syukur kepada Allah akan hal ini. Di dalam pemahaman yang demikian, Tuhan Yesus menuntun, mengajar, menggembalakan murid-muridnya. Supaya murid-muridnya juga mengajar, menuntun, mengembalakan orang-orang lain. Supaya orang lain menjadi percaya. Di dalam ayat yang kita baca juga dikatakan bahwa keselamatan daripada Injil Tuhan, daripada penebusan Kristus. Kalau ada orang-orang yang siap untuk dituai, itu semata-mata bukan karena pekerjaan daripada murid-murid saja. Karena murid-murid tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi juru selamat. Mereka tidak perlu untuk menanggung dosa orang lain dan dosa mereka sendiri. Kristus yang melakukannya. Murid-murid diajak untuk mengabarkan Injil Kristus. Itulah yang dikatakan musim menuai telah tiba. Kristus telah datang ke dunia dan murid-murid diajak untuk membagikan Injil karena segala sesuatu sudah dilakukan oleh Kristus. Dan oleh kekuatan Roh Kuduslah seseorang dikuatkan untuk menjadi percaya. Saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita ada sebuah tugas yang harus kita lakukan. Justru kemudian di dalam masa pandemi ini di mana dampak positif itu begitu banyak,
kita diajar seperti murid-murid bahwa ini adalah saatnya untuk memberitakan Injil Kristus. Ini adalah saatnya untuk menuai karena Kristus sudah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat. Dan tugas kita adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu mengabarkan Injil Tuhan. Saudara-saudara pernah dengar nama Edosel? Saya percaya banyak dari kita familiar dengan nama ini. Salah satu YouTuber yang pernah mendapatkan gold play button dari YouTube. Edosel ini punya kehidupan keluarga yang tidak seperti kita bayangkan. Dia terlahir dari keluarga broken home yang membuat masa kecilnya pahit dan kemudian hidupnya menjadi berantakan. Tapi puji nama Tuhan, meskipun dia lahir dari keluarga broken home dan masa kecilnya berantakan, dia bisa keluar dari kehidupan yang seperti demikian, keluar dari kepahitan hidupnya dan kemudian menata kehidupannya kembali. Sampai satu waktu dia berjumpa dengan seorang wanita yang menjadi pujaan hatinya. Kala itu dia berpikir, wah ini pasti cara Tuhan untuk mengubahkan kehidupannya. Dari yang awalnya masa kecil mengalami kesulitan, kemudian berantakan, dan kemudian keluar daripada itu, dan sekarang dia menemukan wanita yang menjadi pujaan hatinya. Ini pasti rencana Tuhan yang indah, di mana Tuhan ingin menata kembali kehidupannya. Tetapi siapa sangka, justru ketika dia merasa kehidupannya berjalan dengan baik dan normal, dan Tuhan telah memulihkan dia, tiba-tiba wanita yang menjadi pujaan hatinya yang akan dinikahinya sebentar lagi berselingkuh dengan lelaki lain. Ketika hal itu terjadi, hidupnya menjadi hancur kembali. Dia marah kepada dirinya sendiri, dia marah kepada orang lain. Dan di dalam kemarahannya itu dia menjadi frustrasi. Bukan hanya frustrasi, sampai satu titik juga dia ingin rasanya mengakhiri hidupnya pun untuk kemudian bunuh diri. Tetapi puji nama Tuhan, di tengah-tengah keterpurukan hidupnya, di tengah-tengah rasa kehancuran hatinya dan rasa ingin bunuh diri itu, Injil Tuhan ada buat Edosel. Seseorang memberikan konseling kepadanya dan memperkenalkan Injil Tuhan yang pernah dia dengarkan di masa kecilnya. Puji nama Tuhan, Injil itu kemudian mengubahkan kehidupannya. Dan kemudian dia sadar akan apa arti hidupnya. Kristus yang telah mati buat dia menjadi juru selamatnya, menebus dosa dan menyelamatkan jiwanya dari maut yang kekal. Perlahan tapi pasti ia bangkit dan kemudian memiliki kerinduan untuk membagikan kabar baik itu kepada semua orang. Karena pengalaman kabar baik itu yang telah mengubahnya. Di dalam salah satu kesempatan, ia mengunggah video kesaksian hidupnya dan kemudian menjadi banyak berkat. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Saudara, kita harus sadar tidak pernah ada zaman di mana kemudahan teknologi informasi menjadikan berbagai informasi dapat diperoleh dengan mudah, termasuk Injil. Orang tidak lagi dibelenggu oleh jarak dan waktu. Dan seperti yang tadi saya sudah katakan, ini adalah saat untuk menuai. Kesempatan untuk membagi Injil itu terbuka dengan luas. Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi. Dan kemudian terbuka ruang bagi kita untuk mengatasi jarak dan waktu dalam mengabarkan Injil. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, kita bisa melakukan membagikan Injil Kristus melalui teknologi informasi. Bagaimana caranya, saudara? Sederhana, saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan membagikan Injil melalui teknologi informasi. Kalau kita menghayati semangat daripada Tuhan Yesus untuk kemudian membagikan Injil di tengah-tengah keterbatasannya, maka saya percaya di tengah-tengah kelebihan kita ketika kita mau untuk membagikan Injil, cara itu terbuka lebar. Barangkali bagi kita yang diberikan kemampuan untuk video editing, untuk uploading, untuk recording, apapun itu. Bagaimana kita bisa membagikan Injil Tuhan? Dengan ikut ambil bagian di dalam pelayanan online, saudara.
Gereja melakukan pelayanan online dan kemudian ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ada banyak ruang di mana kita bisa ikut terlibat di dalamnya, di dalam mengabarkan Injil secara online. Kita bisa apply untuk kemudian jadi kru, kita bisa bantu-bantu pelayanan di gereja, kita bisa bantu pelayanan syuting dan sebagainya. Mungkin ada dari kita bertanya, oh tapi itu kan bukan untuk semua orang. Saya tidak bisa editing, saya tidak bisa recording, saya tidak mengerti tentang teknologi. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Oh enggak saudara. Setidaknya kita punya media sosial saudara. Kalau kemudian kita tidak diberikan talenta di bagian itu, bisa tidak kita memberitakan Injil? Bisa. Dengan membagikan kabar baik melalui media sosial kita. Kita perlu saudara untuk mengupload hal-hal yang kita maknai di dalam Tuhan. Bukan berarti kemudian media sosial kita dihiasi dengan berbagai macam ayat saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. 1 jam 1 ayat saudara. Saya rasa itu juga terlalu lebay. Tapi kita bisa memposting foto kita atau hal-hal apa yang unik yang kemudian dimaknai, diberikan caption. Supaya orang lain mengalami Tuhan di dalam apa yang kita tayangkan di dalam media sosial kita. Kita bisa melakukan itu saudara. Kita juga bisa saudara berinteraksi di dalam grup online kita. Entahkah itu di dalam grup WhatsApp kita sebagai pengurus, entahkah itu berinteraksi di dalam grup lain kita sebagai siswa, ataupun berinteraksi di dalam grup sebagai anggota-anggota grup yang lain. Kita bisa membagikan kabar baik di dalam grup itu saudara. Atau saya juga menantang Anda bagi Anda yang barangkali bekerja atau kuliah di dalam bidang desain grafis. Saudara, tidak banyak YouTuber Kristen hari ini. Kalaupun ada saudara, konten-kontennya itu konten-konten entertainment. Saudara. Kalau memang Anda berkecimpung di dunia ini saudara, Anda juga bisa menjadi YouTuber Kristen. Saudara. Hari ini kesempatan terbuka lebar. Hari ini ada Twitch. Oh, Twitch kan buat game. Oh, saudara, tidak banyak juga gamer Kristen. Kalau memang Anda ada kesempatan untuk menjadi gamer Kristen, kenapa tidak? Kalau Anda memang ada kesempatan untuk menjadi YouTuber Kristen dengan konten-konten rohani atau konten-konten entertainment yang dimaknai rohani, oh itu sangat banyak memberkati, saudara. Saudara, pengalaman saya ketika ibadah online ini, saudara, saya tidak pernah membayangkan, saudara, bagaimana online itu bisa berdampak sangat banyak. Saya teringat betul ketika pertama kali mengupload ibadah Xianxin, saudara. Ketika mengupload ibadah Xianxin dengan kualitas gambar yang secukupnya dan kemudian dengan kualitas audio yang di bawah standar, saudara. Saya berpikir bahwa ini mungkin paling banter, saudara. Hanya ditonton oleh jemaat Xianxin. Kalaupun ada anugerah, ada jemaat Fengxian yang kemudian menonton tayangan daripada Xianxin. Kalau begitu, kira-kira jumlahnya berapa? Saya taksir tidak mungkin lebih dari 350. Tetapi betapa terkejutnya saya, saudara. Barangkali ibadah Xianxin yang pertama itu menjadi jumlah viewer yang terbanyak, saudara. Ditonton oleh 700 lebih orang. Kita nggak pernah tahu, saudara, dampaknya. Tapi kita bisa melakukan, mengabarkan Injil Tuhan melalui media sosial kita. Mari kita tunjukkan bagaimana iman kita sebagai anak-anak Tuhan melalui media sosial kita. Last but not least, saudara. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Ayat yang ke-19, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah.
Wahyu pasal 14 ayat 15 dan 19 memberikan peringatan buat kita. Kelak akan ada waktunya Tuhan akan memberikan penghakiman kepada dunia. Kepada orang-orang yang telah mendengar kabar baik dan menjadi percaya mereka akan diselamatkan. Bagi mereka yang menolak kabar baik akan dilemparkan dalam murka Allah yang menyala-nyala. Selagi ada kesempatan saudara, kabarkanlah Injil Tuhan. Karena tiba waktunya ketika Tuhan datang kedua kali, kasih karunia itu tidak dibagikan, tetapi Tuhan datang kedua kali untuk memberikan penghakiman. Sebelum itu terjadi, mari kita meneladani semangat Tuhan Yesus di dalam membagikan Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu mengubahkan kehidupan seseorang. Seorang yang bernama C.S. Lewis, yang saya percaya tulisannya memberkati banyak orang, kesaksian hidupnya memberkati banyak orang, berkata demikian. Pengalaman seseorang akan kasih Kristus membuat seseorang menghayati panggilannya, yaitu mengabarkan Injil. Tulisan yang dituliskan oleh C.S. Lewis menjadi pesan saya dan pesan daripada Tuhan untuk kita semua. Pengalaman seseorang akan kasih Kristus membuat seseorang menghayati panggilannya, yaitu mengabarkan Injil. Kalau demikian, kabarkanlah Injilnya. Kiranya firman pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk menguatkan setiap hati kita sehingga kita boleh melakukan firman Tuhan di dalam pertolongannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan mengajarkan kami kebenaran. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami kembali bahwa ladang itu telah menguning dan siap untuk dituai. Kami mohon pertolongan Roh Kudus sehingga kami boleh dijadikan anak-anak Tuhan yang mau taat melakukan firman Tuhan untuk boleh mengabarkan kabar baik itu melalui apapun yang kami bisa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak siswa-siswi Gloria ini Tuhan, biarlah di dalam masa muda mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih dan karunia Tuhan yang terus-menerus menyertai kami semua. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan sudah memberikan kita semua kesempatan untuk beribadah kepadanya. Kiranya segala pujian, hormat, dan kemuliaan kembali kepada Tuhan Yesus yang sudah sangat mengasihi kita. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa